Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu Properti dan Real Estate, dengan saya Risora Kirani, bersama teman saya Agara Serafina, Aldewiani Putri, dan juga Jago Mardan Kennedy, akan melanjutkan atlas dari A240 hingga A270. Kita masuk ke A240. Di sini akun-akun yang terdampak yaitu aset penyampungan, pajak penghasilan, persediaan, pendapatan neto, piutang usaha, dan juga utang pajak dan juga liabilitas imbalan kerja. Maka di sini kami menyatakan faktor penyebab yang menjadi pertimbangan itu hampir semuanya, kecuali faktor lainnya, hingga kami menyimpulkan risk of material misstatement-nya menjadi high. Maka dari itu, pada account level di laporan keuangan, inherent risk yang akan menjadi high yaitu ada persediaan, ada utang pajak, liabilitas imbalan kerja, dan juga pendapatan neto. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penilaian kami terhadap control risk atau CR untuk klien PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk periode 2024 tanggal 31 Desember. Nah, sebelumnya, control risk sendiri adalah risiko bahwa pengendalian internal klien itu tidak mampu mencegah atau mendeteksi salah saji material secara tepat waktu. Penilaian ini itu menentukan seberapa besar auditor dapat mengandalkan sistem pengendalian internal klien. Nah, penilaian kami itu mencakup 3 bagian, yaitu entity level, kemudian siklus penjualan, dan juga siklus pembelian persediaan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mulai dari entity level terlebih dahulu. Nah, dari evaluasi komponen pengendalian internal, kami menemukan beberapa kelemahan signifikan. Antara lain ada komitmen terhadap kompetisi, kemudian partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kemudian ada filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, kemudian kebijakan SDM, proses penilaian risiko, dan juga aktivitas pengendalian. Nah, berdasarkan temuan ini, terdapat defisiensi dalam pengendalian internal secara individual maupun gabungan berindikasi signifikan. Kesimpulannya, pengendalian internal tingkat entitas itu belum sepenuhnya memadai. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, kedua adalah terkait dengan siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Nah, di sini kami mengidentifikasi beberapa resiko utama, yaitu salah pencatatan akun, kemudian transaksi penjualan kini tidak sesuai dokumen, kemudian pencatatan tidak lengkap, pengakuan pendapatan yang terlalu dini, dan penilaian piutang yang tidak akurat. Nah, kelemahan utamanya adalah manajemen itu belum melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja secara berkala, sehingga kesalahan-kesalahan ini tidak dapat terdeteksi tepat waktu. Nah, kesimpulannya adalah pengendalian internal itu pada siklus ini tidak memadai. Oke, kita bergeser ke poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, di mana ini terkait dengan siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Nah, resiko yang kami identifikasi itu mencakup salah pencatatan akun, kemudian pembayaran tanpa dokumen pendukung, pencatatan material yang tidak lengkap, kewajiban kepada kontraktor yang tidak tercatat, kemudian ada salah saji nilai aset proyek, hingga cut-off pengakuan biaya yang tidak tepat. Nah, kelemahan utamanya adalah manajemen belum melakukan identifikasi dan evaluasi resiko secara formal atas aktivitas operasional, sehingga kesalahan pencatatan pada siklus ini itu tidak dapat terdeteksi tepat waktu. Kesimpulannya adalah pengendalian internal pada siklus ini juga tidak memadai. Kita akan kembali ke menu utama, di mana kesimpulan secara keseluruhannya adalah karena pengendalian internal itu tidak memadai, seluruh level yang kami evaluasi, auditor itu tidak dapat mengandalkan pengendalian internal klien. Oleh karena itu, kami merekomendasikan perluasan prosedur substantif untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dalam bagian 260 ini kita membahas tentang dua, yaitu terkait ECWG dengan SPI. Yang pertama terkait dengan ECWG. Nah, disebutkan dalam kasus di mana auditor memiliki hubungan yang baik dengan CCWG dan komunikasi yang baik juga,
TCWG mampu memberikan informasi lengkap, serta ketika adanya indikasi kecurangan yang ditemukan oleh auditor, auditor mampu menyampaikan atau berkomunikasi dengan TCWG dengan baik. Itulah kenapa kesimpulan diberikan adalah komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai. Oke, untuk selanjutnya yaitu SPI. SPI sendiri entitas memiliki satuan pengendalian internal, tapi dari segi auditor tidak memakai pekerjaan dari SPI tersebut atau pekerjaan dari auditor internal. Itulah kenapa kesimpulan diberikan adalah prosedur tetap ini tidak relevan untuk digunakan. Ya, adalah bagian terakhir, yaitu adalah indeks A2 risk of material statement atau ROM. Nah, di sini kita akan menentukan risk of material statement atau financial statement levelnya berdasarkan faktor penyebab yang menjadi penilaian setelah pertimbangan pengambilan keterangan pada indeks A250. Di sini kita menentukan bahwa risk of material statement-nya adalah A atau high. Lalu bagaimana respon auditornya, di mana di sini adalah respon auditornya strategi audit adalah extensive substantive test karena ROM-nya yang tinggi. Selanjutnya adalah risk of material statement atau essentials level. Jadi berdasarkan laporan keuangan serta akun-akun yang sudah ada di sini beserta dengan balance-nya. Dan juga setelah kita melalui indeks sebelumnya yaitu overall risk assessment-nya, kita di sini menentukan risk of material statement atau essential level-nya, di mana untuk presentation and disclosure-nya di sini kita akan menentukan asersinya yaitu ada completeness atau E, existence atau E, accuracy and cut off atau A dan C, dan terakhir adalah valuation atau V. Nah, lalu di sini kita menandakan mana asersi yang lebih dari 3 dengan warna kuning, dan kalau misalnya dia itu 4 maka warnanya merah. Nah, terus di sini kita akan terakhir adalah menentukan time response-nya terkait nature dan juga time-nya. Nah, di sini untuk nature-nya ada 3, yaitu test of control, analytical procedures, dan test of details. Nah, di sini untuk test of control itu hanya akan dilakukan kepada akun kas dan skala kas, juga pada akun utang bank. Sedangkan yang lain tidak dilakukan test of control, karena di sini kasusnya juga auditor tidak bisa mengandalkan modal internal dari perusahaannya. Nah, lalu di sini untuk analytical procedure TOD itu dilakukan ke semua akun karena yang tadi risk of material mistake-nya tinggi dan kita tidak bisa mengandalkan internal control dari perusahaannya. Untuk time-nya sendiri, interim, tidak, dan year end kita pilih year. Lalu di sini kesimpulannya adalah penyelesaian penentuan ROM telah dilakukan. Mungkin sekian video atlas dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih banyak untuk Kak Akila atas bimbingannya selama lab audit di audit 1 kali ini. Terima kasih.